Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan telah diproklamasikan di tengah situasi vakum kekuasaan dan komunikasi yang terbatas, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan seperti bagaimana caranya berita ini bisa sampai ke seluruh penjuru Nusantara di tengah keterbatasan teknologi dan pengawasan yang ketat. Halo teman-teman, perkenalkan saya Bulan Nasa Kamulia dari kelas 12-4. Inilah kisah heroik penyebarluasan kabar kemerdekaan yang akan kita bahas dalam 3 bagian, dari epicentrum di Jakarta, lalu merambat cepat ke seluruh Pulau Jawa, dan akhirnya sampai ke luar Pulau Jawa. Mari kita mulai. Pukul 10 pagi 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, suara lantang Bung Karno mengumandangkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah itu pun tercatat. Namun tugas sesungguhnya baru dimulai, menyebarkan berita ini ke seantero Nusantara di era tanpa internet dan telepon genggam. Bagaimana kabar gembira ini bisa sampai ke pelosok? Inilah laporan perjalanan heroik penyebarluasan berita proklamasi. Jakarta menjadi pusat informasi. Langkah pertama dilakukan setelah upacara. Adam Malik dan rekan-rekan dari kantor berita Domei, Cikal Bakal Antara memainkan peran vital. Mereka mengetik, memperbanyak, dan mendistribusikan teks proklamasi ke seluruh redaksi media. Para pemuda seperti Soekarni, Chairul Saleh, dan Bung bergerak cepat. Mereka mencetak ribuan selebaran dan stiker yang ditempelkan di tembok-tembok, tiang listrik, dan kendaraan umum. Teriakan "Merdeka" menggema di sudut-sudut kota. Media massa pun bergerak. Surat kabar Suara Asia di Surabaya yang memiliki kantor di Jakarta segera mencetak berita tersebut. Yang paling krusial, siaran radio, meski studio radio Hosokyuko milik Jepang dilarang menyiarkan seorang engineer muda, tapi Jusuk Ronodipuro tetap mengambil resiko. Ia menyelinapkan siaran berita proklamasi ke udara, menjangkau pendengar yang lebih luas. Gelombang informasi selanjutnya merambat ke luar Jakarta dengan kecepatan tinggi. Di Bandung, berita diterima via telepon dan segera disebarkan oleh para mahasiswa dan tokoh pergerakan. DN Aidit dan kawan-kawan mencetak dan menyebarkannya. Melalui jaringan kereta api dan kurir, teks proklamasi sampai ke Yogyakarta dan Surabaya dalam hitungan hari. Di Yogyakarta, Mr. Asad segera memimpin rapat akbar di lapangan. Di Surabaya, kota pahlawan, berita ini seperti api dalam sekam, memicu semangat yang tak terbendung. Sebuah metode cerdas juga digunakan, pengiriman via pilot. Seorang pilot komersial, W.R. Supratman, membawa teks proklamasi dalam penerbangannya ke Bandung dan Yogyakarta, memastikan dokumen asli atau salinannya sampai dengan selamat. Selanjutnya, tantangan terberat adalah menyeberangi lautan. Di Sumatera, berita pertama kali sampai ke Bukit Tinggi melalui jaringan telepon milik Jepang yang disadap oleh para pemuda. Dari sana, para utusan seperti Teku Muhammad Hasan ditugaskan menyebarkannya ke seluruh Sumatera. Di Bali, berita dibawa oleh I Gusti Ketut Puja yang baru saja pulang dari Jakarta dan disambut dengan upacara religius. Ke Kalimantan,
kabel yang menyambungkan rasa senasib, sepenanggungan, dan penguatan